Taib. Kita akan mulai dari apa sih definisi dari kaidah-kaidah fikih. Dipahami aja dulu. Kalau memang sekiranya perlu untuk dicatat, nanti bisa dicatat setelah memahami. Definisi dari kaidah fikih ini kan suatu istilah yang tersusun dari dua kata. Apa itu? Kaidah dan fikih atau qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid jamak dari qaidah. Qaidah itu secara bahasa artinya pijakan, pondasi, sesuatu yang mendasari apa yang ada di atasnya. Ma yubna alaihi ghairuh, bahasa Arabnya ma yubna alaihi ghairuh, sesuatu yang menjadi pijakan untuk apa yang ada di atasnya, yang akan dibangun di atasnya, namanya kaidah, pondasi, dasar. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah ilmu fikih, al-qaidah ini bisa diartikan sebagai al-qadhiyah al-kulliyah, suatu perkara besar yang menyeluruh sifatnya. Suatu perkara besar yang sifatnya menyeluruh. Al-fiqhiyah diambil dari kata-kata al-fiqh yang secara bahasa artinya al-fahm, pemahaman. Ya, secara bahasa artinya pemahaman. Tapi kalau secara istilah ya ini kaitannya dengan ilmu fikih. Ini lebih spesifik daripada sekedar pemahaman. Kalau pemahaman itu bisa tentang pemahaman terhadap masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, ya, tentang konsep ini, konsep itu, pemahaman secara umum. Tapi kalau fikih ini tentang dalil-dalil atau tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya terperinci. Ini halal atau haram, hukum melakukan sesuatu apa, ini namanya fikih. Jadi khusus dengan hukum-hukum syar'i. Kalau duniawi nggak masuk di sini. Pemahaman terhadap ilmu-ilmu dunia tidak masuk dalam pengertian fikih. Ya, tapi secara bahasa itu fiqh. Ya, paham secara bahasa. Jadi kalau kita gabung antara qawaid dengan fiqhiyah, jadinya adalah perkara yang sifatnya menyeluruh dalam ilmu fikih atau ilmu-ilmu hukum syar'i yang terperinci. Perkara yang sifatnya menyeluruh yang bisa diterapkan dalam hukum-hukum syar'i. Nanti akan lebih jelas lagi kalau kita mulai membahas contohnya apa sih kaidah-kaidahnya dan bagaimana penerapannya. Ada nggak kaitan antara kaidah fikih dengan kaidah usul fikih? Kalau sebelumnya ya sebetulnya mestinya kita bahasnya ini dulu baru kitab yang kemarin. Mestinya ya sudah terlanjur, nggak apa-apa, terlanjur kena migrain, jadi sudah ada antibodi lah, agak kebal dikit gitu loh. Insya Allah kalau kena yang enteng-enteng ini nggak kena migrain lagi. Kaitannya apa antara fikih dengan usul fikih? Kalau fikih itu bagaimana kita mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya terperinci. Hukum sholat sambil misalnya mengenakan pakaian bergambar. Bedanya di mana antara kaidah fikih dengan kaidah usul fikih? Kalau fikih tadi adalah bagaimana kita mengetahui hukum-hukum syar'i yang terperinci. Contohnya hukum misalnya sholat menggunakan pakaian bergambar makhluk bernyawa. Ini hukum terhadap masalah yang sifatnya mendetil. Ya. Boleh, nggak boleh, ya, makruh atau apa? Atau haram. Hukum mengenakan atau hukum memakan
Tapi halal, haram, makruh, mubah. Nah, ini hukum-hukum syariah yang sifatnya terperinci. Ini namanya kaidah fikih. Kalau kaidah usul fikih bunyinya begini. Contohnya ya, hukum asalnya semua perintah itu mewajibkan, atau semua perintah pada dasarnya adalah untuk mewajibkan. Pada dasarnya. Jadi nggak bisa antum terapkan ini langsung kepada kasus masalah secara mendetail, nggak bisa. Antum perlu tahu dulu dalilnya apa nih. Misalnya kita mendapati ada dalil wa aqimus shalah. Wa aqimu ini fi'il amr. Dan hukum asalnya perintah itu untuk mewajibkan. Kita baru bisa aplikasikan ini kalau kita ada dalil yang sifatnya terperinci. Dalilnya bicara apa dulu? Bicara sholat, kita lihat bagaimana bentuknya. Oh, kata kerja wa aqimus shalah. Tegakkanlah sholat itu. Ini perintah. Hukum asalnya perintah itu mewajibkan. Berarti sholat hukumnya wajib. Berarti sholat hukumnya wajib. Ini hasilnya. Jadi hasil daripada kita mempelajari usul fikih itu baru bisa kita dapatkan kalau kita terapkan pada dalil per dalil. Nanti kalau ketemu antara dalil yang memerintahkan dengan dalil yang melarang, nah antum perlu kaidah usul fikih lagi untuk mendapatkan kesimpulan. Kalau bertemu antara perintah dengan larangan, bagaimana cara kita memahaminya? Nah, kok Nabi memerintahkan, tapi Nabi juga meninggalkan. Memerintahkan secara lisan, tapi secara perbuatan kadang-kadang beliau meninggalkan. Ini apa artinya? Artinya perintahnya sifatnya tidak mewajibkan, tapi menyunahkan. Karena kalau wajib kan nggak boleh ditinggalkan. Itu contoh, ada keterkaitan ya, ada keterkaitan. Hanya saja kalau fikih, kaidah fikih itu kaidah yang sifatnya lebih kepada detail-detail masalah. Jadi kalau usul fikih sifatnya kepada cara kita memahami dalil, bukan langsung kita bisa tahu hukumnya. Nggak bisa langsung kita tahu hukumnya. Tapi kita perlu tahu dalilnya dulu, baru kita pahami dengan kaidah usul fikih. Nanti ketahuan hukumnya begini. Baik. Dari mana ya kira-kira para ulama ini bisa merumuskan kaidah fikih? Sekarang kita bahas kaidah apa? Kaidah fikih. Contohnya misalnya kaidah fikih itu yang 5 ini, karena cuma 5 kita sebutin aja nggak apa-apa. Yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara tergantung maksudnya, dinilai berdasarkan maksudnya atau niatnya. Ini salah satu bunyi kaidah fikih yang paling besar. Yang pertama itu kayak gini bunyinya. Setiap perkara, segala sesuatu dinilai berdasarkan maksudnya alias niatnya. Ini kaidah dan ini akan bisa kita terapkan dalam semua bab fikih. Bab ibadah, bab thaharah, salat, ya, zakat, shaum, haji, bab muamalah juga bisa. Ya. Bab fikih usrah, fikih keluarga, talak, rujuk, nikah dan seterusnya. Bab nazar juga bisa. Bab jinayat juga bisa, tindak pidana, aniaya. Semua ini niat berpengaruh di sini. Maksud itu berpengaruh. Nah, dari mana mereka bisa menyusun sebuah kaidah yang bunyinya al-umuru bimaqasidiha? Yang terjemahannya segala sesuatu dinilai berdasarkan niatnya. Jawabannya ada dua. Ada dua literatur para fuqaha atau sumber rujukan para fuqaha
dalam merumuskan kaidah-kaidah seperti ini. Yang pertama apa kira-kira? Mimpi? Wah, semalam saya mimpi ketemu Nabi. Nabi ngajarin saya kaidah. Bunyinya begini. Kira-kira mungkin nggak kaidah dirumuskan berdasarkan mimpi? Nggak mungkin. Kira-kira nih, antum mikir dikit. Dari mana sumbernya? Dalil. Dalil itu apa maksudnya? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsantum. Jadi al-adillah asy-syar'iyyah. Al-adillah asy-syar'iyyah. Dan tidak hanya terbatas pada Al-Quran dan hadis Nabi, ada juga ijma'. Ada juga ijma'. Ya, ijma' itu termasuk dalil syar'i. Masuk dalil syar'i. Dan terkadang kita tidak mendapati nas ayat, tidak dapetin nas hadis, tapi ada ijma'. Dan ijma'nya ini valid, benar-benar pernah terjadi ijma'. Maka ini juga menjadi dalil syar'i yang perlu kita perhitungkan, atau yang diperhitungkan oleh para fuqaha ketika mereka merumuskan suatu kaidah. Kadangkala mereka juga merujuk kepada qiyas, tapi nggak sembarang qiyas. Ya, qiyas-qiyas yang memang sahih, qiyas yang memang benar, aturannya dipenuhi, dan tidak semua bentuk qiyas menjadi dalil di sini. Ada juga kaidah ini disusun berdasarkan hukum-hukum tafsili tadi. Misalnya hukum tafsili itu hukum-hukum terperinci yang sekian banyaknya ini, kalau ditelaah kemudian dicari titik persamaannya. Ya. Jadi kadang dalil-dalilnya ini, dalil-dalil yang ada mengarah kemana? Oh, mengarah kepada A. Ya, berarti kadang satu dalil sudah jelas artinya, seperti innamal a'malu binniyat. Ini bahasa lain dari al-umur bimaqasidiha. Bisa diambil dari kata-kata innamal a'malu binniyat. Kadang-kadang satu hadis itu langsung menjadi kaidah dengan sendirinya. Al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaj, keuntungan dibayar dengan jaminan risiko. Boleh ngambil untung asalkan siap tanggung risiko. Ini kaidah. Ya. Ada lagi kaidah misalnya kullu qardin aw la darara wa la dirar. Masuk kaidah yang besar nih, yang nomor 4. Ini diambil dari hadis Nabi SAW. Langsung dari hadis itu dijadikan sebagai kaidah, karena emang Nabi SAW diberi oleh Allah jawami'ul kalim, kemampuan untuk mengungkapkan dengan ungkapan yang singkat namun mengandung makna yang sangat padat. Tapi ada kalanya dengan istiqra'ul furu', dilihat dari detail-detail masalah satu persatu, dicari titik samanya di mana ini. Oh, titik samanya di sini, dijadikan kaidah, dirunut. Ya. Taib. Jenis kaidah fikih ini ada kaidah yang sifatnya kulliyah, kaidah yang universal, masuk dalam banyak bab. Ada bab toharoh dia masuk, bab sholat masuk, bab zakat, bab shaum, bab ini, bab itu, atau dalam mayoritas bab dia masuk ke sana dalam banyak bab. Ini namanya kaidah kulliyah, kaidah yang sifatnya menyeluruh. Ada yang kaidah kulliyah, ada yang sifatnya kubra. Kubra ini agung, ya 5 tadi itu, karena dia masuk dalam mayoritas bab fikih, banyak sekali. Ada yang sifatnya kaidah kulliyah tapi tidak sebesar yang awal, masuk dalam beberapa bab. Ada yang namanya dhabit.
Ad-dhabit ini hanya dalam satu bab saja. Istilahnya mereka menggunakan dhabit bukan kaidah. Ini hanya istilah yang sering digunakan oleh fuqaha kontemporer untuk membedakan antara kaidah dengan dhabit. Kalau dhabit itu dalam satu bab saja. Kalau kaidah dalam beberapa bab. Kaidah ini ada yang kulliyah, ada yang kulliyah kubra, ada yang ghair kubra. Yang kubra ini banyak sekali bab yang masuk. Seperti yang 5 ini, ada yang beberapa bab. Taib. Faedahnya sekarang, ini yang penting. Yang penting faedahnya apa kita belajar ini. Biar kalau memang layak untuk dipelajari, ya kita akan pelajari dengan baik-baik. Yang pertama, dengan mempelajari kaidah, antum otomatis akan bisa sekaligus ya mempelajari banyak masalah-masalah fikih yang tersebar bisa dirangkai. Ini masalahnya tadinya nyebar di mana-mana. Ada di bab ini, ada di bab ini, ada di bab ini. Dengan satu kaidah ini, yang kaidah yang agung ini, antum bisa merangkai semua. Ibaratnya kalau manik-manik yang sudah lepas dari talinya, itu antum bisa rangkai lagi. Dengan satu tali kaidah ini antum bisa merangkai banyak sekali masalah fikih yang tersebar. Kalau nyatu masih mending, ini nyebar masalahnya. Bayangkan kalau nggak punya kaidah, ya dia harus pelajari satu persatu masalah ini. Harus dicari di tempat-tempatnya. Nanti pindah bab, masalahnya baru lagi, bingung lagi. Tapi dengan kaidah ini dia bisa langsung berlaku di banyak bab. Yang kedua, lebih memudahkan kita untuk menghafal cabang-cabang masalah fikih. Karena ini induk, cabangnya banyak. Ya. Otomatis dengan kita menguasai induknya, kita akan lebih mudah untuk menelaah atau memelihara cabang-cabang yang muncul dari induk masalah ini. Dan terkadang kaidah ini sangat kita rasakan manfaatnya untuk mengaplikasikan, untuk kita aplikasikan kepada masalah-masalah tertentu yang belum ada nasnya, belum ada dalilnya secara tegas, secara spesifik. Kita nggak ngerti nih dalilnya apa ya, tapi kita punya kaidah. Nah, dari kaidah ini kita bisa aplikasikan kepada perkara tersebut. Nanti akan lebih asyik lagi antum pelajari kalau kita sudah masuk ke detail. Tapi bukan hari ini. Ya, mungkin pertemuan yang akan datang, insyaallah. Bagaimana kita aplikasikan kaidah ini dalam masalah-masalah fikih. Terutama masalah-masalah kontemporer, ya, masalah-masalah kontemporer atau masalah-masalah klasik tapi belum pernah dibahas oleh para ulama. Ya, masalah sholat itu kadang ada yang klasik tapi kita belum mendapatkan pembahasan detailnya. Ya. Contohnya misalnya sholat hukum sholat apa misalnya tanpa, atau misalnya hukum makmum masbuk, ya, makmum masbuk kemudian dia dijadikan imam oleh masbuk yang lain. Ya, kadang-kadang sama makmum masbuk ini ada yang terus sebagiannya mundur, misalnya 5 orang masbuk semua, 4 orang mundur setelah imamnya salam, 4 orang mundur mengangkat salah seorang dari mereka menjadi imam untuk mereka. Ini hukumnya apa? Ya. Kadang kita nggak menemukan dalil secara spesifik. Nas hadis bilang begitu, nas ayat bilang begitu. Sulit untuk kita temukan pada setiap masalah, sulit. Sehingga perlu adanya ijtihad. Nah, ijtihad itu mereka pakai kaidah-kaidah, nggak ngawur. Ya. Makin dia menguasai ilmu kaidah ini, makin
ahli dia dalam menyimpulkan hukum. Ya, makanya dia memiliki perangkat yang canggih untuk menyimpulkan, untuk menjelaskan hukum masalah-masalah seperti itu. Sekaligus dengan mengerti kaidah-kaidah ini kita bisa memahami maksud dan hikmah di balik syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini secara muqaddimah. Jadi, kaidah fikih itu banyak jumlahnya. Dan 5 ini bukan semuanya, ini hanya yang sifatnya sangat banyak cabangnya dan bisa masuk ke dalam banyak sekali masalah, itu 5 ini. Tapi di bawahnya itu masih ada kaidah-kaidah lagi yang lain, banyak sekali, nggak bisa dibatasi, nggak kurang dari sekian, nggak lebih dari sekian, nggak bisa. Karena kaidah ini bisa lahir karena tuntutan. Kalau diperlukan ada kaidah khusus, bisa dibuat kaidah. Dan setiap kaidah itu pasti punya pengecualian. Ini antum harus pahami. Yang namanya kaidah itu berlaku pada sebagian besar masalah. Berarti ada masalah-masalah yang itu dikecualikan. Dia nggak bisa berlaku di situ. Ya, ada. Walaupun kaidah yang 5 ini, al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Sebagai contoh aja, atau innamal a'malu binniyat, setiap amalan tergantung pada niatnya. Apakah mungkin seseorang tidak beramal dan tidak pernah berniat tapi dapat pahala? Kalau berdasarkan kaidah ini nggak mungkin. Amalan dilakukan tanpa niat aja nggak ada pahalanya, apalagi ini nggak beramal, nggak berniat, mana mungkin dapat pahala? Ini secara kaidah. Tapi ada pengecualian nggak? Ada. Ya. Apa kira-kira? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan pahala tanpa beramal dan tanpa berniat? Ada yang tahu? Orang lain berbuat, diniatkan pahalanya untuk seseorang. Ini pengecualian. Ini termasuk pengecualian. Jadi walhasil kaidah-kaidah itu memang dia berlaku pada sebagian besar kasus, tapi tetap saja ada kasus-kasus yang dikecualikan. Dikecualikan tentunya dengan dalil, ya, dikecualikan dengan dalil. Hukum asalnya seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang sifatnya majhul, nggak diketahui kadarnya. Ini buah masih di pohon, dijual buahnya, masih di pohon deh, masih rutop, bentuknya masih rutop, kurmanya masih muda, tapi sudah boleh dijual, padahal kita belum tahu persis. Dijual dengan imbalan tamer, dengan imbalan kurma yang sudah matang, ya. Padahal rutop itu masuk jenis kurma, tamer juga masuk jenis, ya namanya tamer ya, kurma. Hukum asalnya kurma dijual dengan kurma harus sama dan harus tunai. Lah ini kurmanya masih di pohon, rutopnya masih di pohon, tamer sudah di bawah. Piye mau menyamakan? Bagaimana bisa menjamin bahwa yang masih di pohon itu jumlahnya sama dengan yang ada di bawah yang berupa kurma yang akan dijadikan sebagai alat tukar menukarnya itu? Ya, caranya adalah dengan dikira-kira, ditaksir. Apa bisa sama persis? Tidak bisa. Sebetulnya kaedahnya al-jahlu bit-tamathul kal-ilmi bit-tafadul.
al-jahlu bit-tamatsul kal ilmi bit-tafadul. Artinya apa? Artinya tidak tahunya seseorang terhadap kesamaan sama dengan mengetahui adanya perbedaan. Kalau nggak bisa dipastikan sama, ya berarti ada perbedaan. Kita nggak tahu nih sama apa enggak, sama dengan tidak sama. Paham enggak? Ini ya kira-kira segini, kita nggak bisa pastikan, berarti ada kurang lebih di sini. Kalau enggak kurang ya lebih. Hukum asalnya tamer dijual dengan rutop yang juga masuk kategori tamer harus sama. Tapi kok Nabi membolehkan, istilahnya bai'ul araya, menjual rutop yang masih ada di pohon kurma muda. Tahu rutop ya? Yang masih setengah matang itu. Karena kalau sudah dipetik dia nggak tahan lama, cepat rusak. Ya, cepat rusak dia. Karena dulu belum ada freezer, cepat sekali dia akan rusak. Tapi dibiarkan saat masih ada di pohon, ditaksir. Nanti kalau sudah mendekati jadi rutop, baru bisa diambil. Ini dikasih rukhsah sama Nabi SAW. Ini pengecualian dari kaidah. Dibolehkan dalam batasan tertentu. Ya, nggak boleh lebih dari sekian. Dan harus ditaksir dulu. Jadi ada yang orang yang memang punya keahlian untuk menaksir yang masih di pohon ini berapa. Nah, kemudian imbalannya disamakan dengan hasil taksiran. Intinya kaidah-kaidah itu memiliki exception. Tahu exception? Pengecualian. Ya. Taib. Kurang 5 menit. Ya, kita bahas tentang kaidah yang pertama ya. Al-umur bimaqasidiha. Ini kaidah kubra, kaidah fiqhiyah kubra yang pertama. Segala perkara tergantung maksudnya. Maknanya apa sih? Ya, hukum, ucapan dan perbuatan itu dibangun atas dasar niat. Hukum berbagai macam ucapan dan perbuatan seseorang dibangun atas dasar niat. Niat ini bisa lebih dari satu niat. Pokoknya niat itu akan mempengaruhi hukum ucapan dia bagaimana. Hukum perbuatan juga dipengaruhi oleh niat. Misalnya orang yang bercanda atau orang dalam keadaan ketakutan, dia mengatakan sesuatu karena ketakutan, dia nggak bisa mengontrol ucapannya ini sehingga mengatakan hal-hal yang sebetulnya nggak layak untuk dikatakan. Pernah suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang berada di sampingnya Rasulullah SAW di atas kasurnya. Nabi mengira Aisyah sudah tidur. Tiba-tiba Nabi keluar, ya, menyingkirkan selimutnya, kemudian memakai sandalnya. Falabisana alaihi ruwaidan ruwaida, thumma masya ruwaidan ruwaida, wa fatahal baba ruwaidan ruwaida, thumma dhahaba ila al-baqi'. Aisyah ini ngawasi, nggak tidur dia. Dia melek. Ini kok pakai sandal pelan-pelan, mengendap-endap jalannya, kemudian buka pintu pelan-pelan, terus mak pelencing pergi. Kemana ini perginya? Dikiranya pergi ke istri yang lain. Ada curigation di situ. Curiga. Ternyata dilihat beliau ke Baqi'. Baqi' itu apa? Kuburan. Ngapain kira-kira? Hah? Ziarah. Ziarah kubur, sahih, ziarah kubur. Cuman di samping ziarah kubur beliau mendoakan, ya, mendoakan orang-orang yang ada di Maqbaratul Baqi' ini. Selesai berdoa, ini Aisyah mengintai dari jauh, dari balik pohon, malam-malam gitu, pakai pakaian hitam, mengintai dari balik pohon. Oh, ternyata Nabi cuma doa di Baqi'. Terus beranjak berjalan pulang menuju rumahnya. Langsung Aisyah cepat-cepat
balik lagi ke rumah. Sempat terlihat oleh Rasulullah ada bayangan hitam bergerak dengan cepat di depan, tapi Nabi tidak tahu siapa itu. Nah, begitu sampai di kamarnya Aisyah, karena nggak jauh jarak antara rumah Rasulullah dengan Baqi, nggak jauh ya, dekat itu loh. Apalagi dulu kan nggak banyak bangunan-bangunan tinggi, sehingga kelihatan ketika ada gerakan di malam hari itu kelihatan. Sesampainya di kamar, beliau melihat selimutnya Aisyah ini naik turun. Ya. Dadanya Aisyah naik turun. Faqala laha, "Ma laki ya Aish, hasya Rabiyah?" Kenapa kau hai Aish? Aish itu panggilan manjanya Aisyah. Kok ngos-ngosan kayak gitu? Kata Aisyah, "Qalat la syai'a ya Rasulullah." Enggak ada apa-apa kok ya Rasulullah, sambil ngos-ngosan gitu ya. Qala la tukhbirinnani aw la yukhbirannil alimul khabir. Kau cerita aja terus terang atau nanti Allah yang ngasih tahu loh. Ayo. Ketakutan dia. Ya Rasulullah, tadi aku mengawasi kamu. Kamu pakai pelan-pelan mengendap-endap keluar. Ya, saya awasi. Antis sawat alladzi kana amami. Oh, jadi kamu bayangan hitam yang ada di depanku tadi itu. Iya ya Rasulullah. Setelah diceritakan bahwa itu adalah Rasulullah dan dia ini takut kalau Nabi ini pindah ke istri yang lain, Nabi marah ketika itu. Langsung didepak dadanya ini. Falahadani fi sadri lahdatan auja'atni. Nabi mendepak dadanya dengan tangan ya, bukan dengan kaki. Ya. Dengan tangan gini, dek gitu, tapi kerasa agak sakit. Qala atadhunnina ayyahifallahu alayki wa rasuluh? Apa kamu kira Allah dan Rasulnya mau berbuat curang kepadamu? Ketakutan ini Aisyah. Langsung dia tanya. Rasa takutnya ini memicu pertanyaan yang aneh bin ajaib. Kira-kira apa tanyaannya? Afwan, ada yang kelewatan. Sebelum diberitahu ketika Nabi mengatakan, ya Rasulullah, la tukhbirinnani aw la yukhbirannil alimul khabir. Ya, ketika diancam, kamu terus terang saja atau nanti Allah yang ngasih tahu. Ketakutan ini. Aisyah mengatakan apa? Ya Rasulullah, aw ya'lamullahu kulla syai'. Aneh enggak? Ya Rasulullah, aw ya'lamullahu kulla syai'. Ya Rasulullah, emangnya Allah tahu semuanya? Loh, ini enggak pernah ngaji aja pertanyaannya ini. Kalau yang tanya harus masih tak apa-apa gitu loh. Langsung tepok dia. Ya. Ini yang tanya Aisyah, Ummul Mukminin. Masa enggak tahu Allah tahu semuanya? Kayaknya ragu gitu loh. Kalau Allah tuh tahu semuanya. Hukumnya apa? Meragukan ilmu Allah. Meragukan bahwa Allah tahu semuanya. Hukumnya apa? Kufur. Ragu-ragu terhadap sesuatu yang sudah dipastikan oleh Al-Quran, hukumnya kufur. Tapi apakah dia menjadi kufur gara-gara enggak? Ini karena dia ketakutan. Dia tidak berniat untuk meragukan, cuman ketakutan ini. Bakal konangan ini nanti. Sehingga muncullah pertanyaan yang aneh tadi itu. Dia tidak bermaksud untuk meragukan, cuman namanya orang ketakutan. Ini contoh aja ya, contoh bahwasanya ucapan seseorang itu berbeda-beda hukumnya. Lain kalau nggak ada kasus apa-apa, tahu-tahu dia mengatakan saya tidak yakin kok Allah tahu semuanya. Nah, lain. Dicek lagi, ini orang sakran apa enggak? Tahu sakran? Mabok. Habis minum ciu ngomong gitu, keliang-keliang gini matanya merah. Oh, ini orang mabuk ini. Kalau matanya enggak merah, ya, enggak ada riwayat pernah sakit gila, enggak pernah masuk mondok di RSC juga enggak pernah. Sehat walafiat, bikin kajian, tahu-tahu dia menyebarkan syubhat seperti itu. Ada yang maksa enggak? Oh, enggak ada yang maksa, atas pilihan dia.
dia menyatakan keraguan-raguannya terhadap sesuatu yang sudah dipastikan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, ini baru dia dihukumi. Apa ucapan dia? Maksudnya apa? Ya sudah, hukumnya seperti itu. Jadi ini salah satu aplikasi ya, atau contoh al-umur bi maqasidih. Jadi maknanya ahkamul aqwali wal af'al mabniyatun 'alan niyat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ucapan dan juga perbuatan tergantung niatnya. Perbuatan, misal ada seseorang membayarkan uang senilai 1 juta rupiah ya, kepada mahrus. Hukumnya apa? Ya niatnya apa dulu? Niatnya bayar utang. Hukumnya apa, Rus? Wajib. Dapat pahala? Dapat. Oh, wajib kok. Bayar 1 juta, hukumnya apa? Anak mau kasih zakat miskin mahrus. Misalnya. Hukumnya apa? Bayar zakat apa hukumnya? Wajib kalau mahrusnya mustahik. Kalau tidak mustahik ternyata apa hukumnya? Haram, tidak boleh. Ya. Mau bayar 1 juta kepada si B, niatnya riswah, suap, hukumnya haram. Sama nominal 1 juta, yang bayar orangnya juga sama ya, tapi niat dia ini sebagai riswah, sebagai suap, atau ini sebagai sedekah, atau ini sebagai hadiah, atau ini sebagai bayar utang. Beda-beda hukumnya. Perbuatannya sama, nominalnya sama, yang bayar sama, niat beda, hukumnya beda ya. Dalam bab zakat, orang punya ternak berupa kambing, niatnya apa? Ya cuman saya senang miara kambing, saya mau minum susunya, saya ingin perbanyak saja. Mau dijual nggak kambingnya? Enggak, saya senang lihat kambing. Ya, digembalakan nggak? Iya saya gembalakan, kebetulan dekat dengan alun-alun, gembalakan di alun-alun misalnya. Ini dikenai zakat sebagai apa? Sebagai hewan ternak, karena dia tidak berniat untuk menjual kambing itu, dia hanya ngambil susunya misalnya, diminum sendiri atau dimakan sendiri. Kalau lagi lapar nggak ada daging, potong satu, atau buat jamu tamunya. Walhasil untuk dikembangbiakkan dan diambil susunya, bukan untuk diperjual belikan ya. Kena zakat sebagai hewan ternak, ada jumlah tertentu baru dia kena zakat. Minimal 40 ekor sampai 120 kalau nggak salah. Sekian, nanti 120 sampai 200 sekian, 200 sampai 300 sekian. Setelah itu tiap 100 sekian, ada aturannya sendiri. Tapi orang punya 1 atau 2 ekor kambing, 5 ekor kambing ya, kambing PE bagus-bagus, ditanya niatnya apa Pak? Saya mau jual nanti kalau pas hari raya Idul Adha. Apakah harus nunggu jumlah tertentu baru kena zakat? Tidak. Dilihat dari nilai kambingnya ya, kalau nilainya kambingnya misalnya besar-besar ya, misalnya bukan, jangan PE ya, atau anggap 10 ekor lah, kalau sedikit kali 10 ekor, masing-masing ini nilainya misalnya 5 juta. Karena kambingnya merino berapa harganya? Sampai 5 juta enggak? Sampai ya, 5 juta per ekornya. Berarti ada 50 juta. Kebetulan sudah masuk nisab. Nisab emas atau nisab barang dagangan adalah sama dengan nisab emas. Masuk 50 juta ini, kena zakat ya. Tapi sebagai barang dagangan, bukan sebagai hewan ternak. Karena niat dia ini mau saya jual, saya ndak nunggu punya anak dulu, ndak. Laku saya jual, beli sekarang besok ada yang nawar, tak jual lagi gitu ya. Punya rumah buat apa? Ya rumah buat saya tempati
Mau dijual nggak? Iya dijual. Dijual untuk diperdagangkan atau dijual ketika saya butuh saya jual. Saya nggak berniat bisnis properti. Beda aturannya. Ada rumah cuma satu juga. Memang saya bisnisnya properti. Saya jual beli rumah. Ya, kena zakat. Sama-sama rumah. Sama-sama satu unit. Niat itu mempengaruhi ini kena zakat apa tidak. Jadi walhasil niat ini masuk ke dalam banyak sekali bab. Kayaknya sudah masuk waktu, kita adzan dulu. Taib, kita lanjutkan kembali tentang masih poin-poin terkait kaidah al-umur bi maqasidiha ini. Yang pertama tadi maknanya sudah, berarti hukum setiap ucapan maupun perbuatan tergantung pada niatnya atau maksudnya. Dalilnya apa kaidah ini? Dari mana para ulama bisa menyimpulkan kaidah ini? Tadi sudah sempat kita singgung. Salah satunya adalah hadis muttafaq alaih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bunyinya innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal binniyat. Amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Dari Al-Quran ada nggak kira-kira? Ada. Dari Al-Quran ada. Contohnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Surat An-Nisa ayat 115 Allah mengatakan tidak ada baiknya kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka itu kecuali orang yang mengajak kepada sedekah atau islah, mendamaikan orang yang bersengketa, atau memerintahkan yang ma'ruf, ya. Dan barang siapa melaksanakan hal tersebut karena mengharapkan ridhonya Allah, karena mengharapkan ridhonya Allah itu bahasa lain dari niat, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Ya, jadi dalilnya kalau dari Al-Quran itu sifatnya banyak. Dari dalil-dalil ini bisa ditarik titik samanya. Oh, kok semuanya menggantungkan hukum itu pada niat ya. Kalau hadis ini memang langsung general, innamal a'mal, tidak membahas amalan tertentu. Tapi kalau ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya detail. Ya, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ketika tentang membahas tentang 50 orang pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk standby di bukit dalam perang Uhud dan tidak turun meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi, namun kemudian ada 40 dari 50 itu yang tergiur untuk segera mengumpulkan ghanimah ketika melihat musuh lari dalam pukulan pertama, yang 10 lagi tetap standby. Akhirnya musuh nyerang balik, mereka semua meninggal, terbunuh syahid. Allah mengatakan minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ya. Ada di antara kalian yang menghendaki dunia, ada di antara kalian yang menghendaki akhirat. Berarti dibeda-bedakan walaupun amalnya sama. Ya, tapi maksudnya beda, jadi beda hukumnya. Nah, dari dalil-dalil yang demikian banyak ini bisa dicari titik temu. Akhirnya muncullah kaidah al-umur bimaqasidiha. Baik. Ada beberapa masalah yang terkait dengan niat. Yang pertama, faedahnya apa niat ini? Tentunya niat ini akan memiliki faedah yang berbeda tergantung ditinjau dari sudut fikih ataukah ditinjau dari sudut akidah. Kalau ditinjau dari atau ilmu tazkiyatun nufus,
ya. Lebih tepat kita kategorikan tinjauannya secara fikih ataukah secara tazkiyatun nufus. Kalau secara fikih, niat ini punya faedah, di antaranya faedahnya membedakan jenis-jenis atau membedakan apa ya istilahnya? Iya, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Misal, orang melakukan orang mandi di pagi hari. Ada mandi karena emang dia biasa mandi. Ada yang mandinya karena junub. Mana yang dinilai ibadah? Junub. Karena mandi junub ini termasuk bagian dari toharah. Untuk menghilangkan hadas besar, dia nggak punya pilihan lain kecuali mandi junub selagi ada air dan mampu menggunakannya. Mandi yang di sini nilainya ibadah. Mandi yang karena biasa tadi hanya dianggap sebagai adah, kebiasaan saja, bukan sebagai ibadah. Ya. Contoh lain apa misalnya? Orang mengelilingi atau lari antara Safa dan Marwah. Nah, niatnya apa, Mas? Saya olahraga. Saya cuma ingin jogging. Ya. Safa Marwah, Safa Marwah. Genep. Dapat pahala enggak? Nah, dianggap sebagai apa? Dia cuma jogging aja. Tapi yang satu niatnya apa? Saya mau sa'i. Ya, kalau memang sesuai dengan syarat-syaratnya sa'i dapat pahala dia. Atau orang yang keliling-keliling tawaf. Emang dia petugas cleaning service. Kan ada cleaning service-nya itu. Sekitar Ka'bah kan ya, yang ngepel-ngepel ya. Kalau dia cuma ngepel, memang rutinitas dia ngepel keliling-keliling, ya nggak ada pahala tawaf. Lain kalau niatnya adalah untuk tawaf. Ya. Dan niat secara fikih, menurut tinjauan ilmu fikih juga berfungsi untuk membedakan jenis-jenis ibadah. Sama-sama saum. Puasanya puasa wajib atau puasa sunnah? Apa yang bedakan? Niat. Ya. Misalnya kebetulan pas hari Senin dia mau puasa. Bisa jadi puasanya ini puasa hari Senin, Senin Kemis. Bisa jadi puasa 3 hari setiap bulan. Bisa jadi puasa mengqadha Ramadan. Ya, kalau kebetulan juga tanggal 10 Muharram bisa jadi puasa Asyura ya, atau tanggal 9 Dzulhijjah bisa jadi itu puasa Arafah, bisa jadinya banyak. Lah apa yang memastikan dia itu milihnya ini? Ya niatnya tadi. Ya, jadi niat ini berfungsi untuk membedakan antara jenis-jenis ibadah itu sendiri, wajib atau sunnah jatuhnya. Sama-sama wajib juga dipilahkan juga bisa. Ya ini sama-sama. Saya mau puasa wajib. Tapi puasa wajibnya ini apakah puasa Ramadan yang belum lunas, ataukah puasa nazar, ataukah puasa kafarat? Semuanya wajib. Nazar itu wajib, Ramadan itu wajib, kafarah juga wajib. Contohnya puasa kafarah itu apa? Puasanya orang yang melanggar sumpah. Contoh lain, puasanya orang yang angkat tangan. Jima di siang hari bulan Ramadan. Contoh lain lagi, puasanya ada banyak. Orang yang membunuh tidak sengaja, ya, puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut kafarah, hatta nggak sengaja. 2 bulan dan harus berturut-turut. Zihar, ya, ada puasanya. Puasanya orang yang tidak punya hadyu, haji tamattu atau haji qiran, tapi tidak
bisa beli hewan hadiu untuk dam. Emma tidak punya duit atau punya duit tapi tidak ada binatangnya, misal saja ini, maka dia harus beralih kepada puasa. Faman lam yastati' fasyamu sab'ati ayyamin fil haji salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. 3 hari pas musim haji ya, dan 7 hari ketika sudah pulang kampung. Wajib. Karena dam hukumnya wajib, ini badalnya wajib juga dia. Nah, terus ini puasanya mau diniat apa ini? Ramadan kah, kafarat kah, nazar kah, ataukah yang itu? Sama-sama puasa wajib, sama-sama puasa. Waktunya, durasinya sama, pelakunya sama, harinya sama. Yang beda kan cuma niat. Sunnah juga berlaku, sama-sama mau sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Tahiyatul masjid kah, bainal adzan wal iqamah, atau syukrul wudu, atau qobliyah, ya, atau sholat mutlak. Ini niat juga yang menentukan. Jadi niat ini luar biasa pengaruhnya. Dari tinjauan tazkiyatun nufus, niat ini beda lagi. Niatnya lillah atau li ghairillah. Nah, niatnya untuk Allah atau untuk yang lain. Ya, hukumnya bukan sunnah wajib, bukan jenis-jenisnya, tidak. Hukumnya diterima apa tidak diterima amalnya. Kalau untuk Allah diterima. Kalau untuk yang lain, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi hadis ini meliputi itu semua. Secara fikih bisa berlaku, secara akidah ya atau tazkiyatun nufus juga bisa berlaku. Membedakan siapa yang dia tuju dengan amalnya ini. Dia beramal untuk Allah, beramal untuk dirinya sendiri, beramal untuk maslahat duniawiyah, beramal untuk cari pahala akhirat semata, ataukah akhirat plus dunia, ya, di mix. Ya, saya kepengen sedekah dapat pahala, tapi saya juga kepengen sedekah saya ini jadikan duit saya berkah, tambah lagi. Di mana? Di dunia. Nah, ini niat. Ada yang silaturahmi, tujuannya apa? Ya, saya ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah. Gak terbetik di hatinya ingin dapat pahala di akhirat. Satu lagi silaturahmi, apa tujuannya? Saya mau dapat pahala di akhirat. Pahalanya sama enggak? Sama enggak? Beda. Ya, para ulama mengatakan kalau cuman ingin cari panjang umur, tidak ada pahalanya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dia hanya mendapatkan sebatas yang dia niatkan. Dalil lainnya dari Al-Quran, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang menghendaki pahala yang segera, pahala di dunia ini, kami akan segerakan bagi orang-orang yang kami kehendaki dan sebatas yang kami kehendaki juga. Ya, ada kalanya orang meniatkan ingin dapat macam-macam di dunia, dia nggak dapat semuanya, dan tidak semua orang dikasih sama Allah. Wa man kana yuridul akhirata wa sa'alaha sa'yaha fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Akan tapi barang siapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mendapatkan pahala di akhirat, maka merekalah yang usahanya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pengaruh dari niat. Berhasil masih banyak, nanti kita nggak bisa bahas semua di sini. Kita harus lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, insya Allah. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya sudah ada fotokopi dari materinya ini dalam bahasa Indonesia. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.